kalian udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aswin Damardono di channel Aswin Damardono. Kali ini kita akan unboxing sekaligus mereview DJI Ronin SC. Nah, seperti ini barangnya ya. Kita mendapatkan buku garansi tentunya, aksesoris yang kita butuhkan. Ini adalah semacam tripod ya yang kita gunakan untuk pegangan tangan. Kemudian ini adalah baterai termasuk handheld, jadi pegangan saat kita menggunakan stabilizernya. Dan ini adalah holder untuk smartphone. Kemudian di sini ada kabel-kabel yang dibutuhkan ya. Dan kemudian ini adalah stabilizernya. Mari kita setting ke kamera. Tahap awal kita sambungkan keseluruhan dari aksesoris atau kita pasangkan ya. Kita pasangkan ke keseluruhan. Kita rakit seperti ini. Jadi tripod kita pasangkan ke dalam baterai atau handheldnya. Kemudian kita pasang baterainya ke dalam stabilizernya. Usahakan posisi unlock dari penguncinya. Nah, kemudian kita lock, kita kunci ke bagian sebelah kiri. Saat ini saya menggunakan kamera Nikon D5200. Langkah selanjutnya, kita pasangkan mountingnya ke dalam kamera. Di sini ada pengaturan untuk light, ringan, dan heavy untuk yang berat. Jadi apabila kalian menggunakan kamera DSLR atau semacamnya, kita penempatan di heavy. Apabila kita menggunakan mirrorless, kita tempatkan di light. Kemudian untuk penguncian kita bisa menggunakan koin atau kontak motor. Dan ini opsional ya. Jadi apabila kalian menggunakan lensa panjang, kalian bisa menggunakan tambahan alat ini. Misalkan kalian mempunyai lensa panjang, kalian bisa menggunakan alat ini sebagai penyangganya. Dan ini adalah mur bautnya untuk dipasangkan. Oke, tahap selanjutnya kita unlock keseluruhan bagian stabilizernya, dimulai dari tilt dan vertikalnya. Lalu kamera kita pasangkan ke stabilizernya dengan cara seperti ini. Ini merupakan pengunci penanda dari misalkan nanti kita sudah masang ya, kamera kita udah pas. Nah, itu adalah pengunci atau penanda. Kita rapatkan. Tahap selanjutnya, mari kita balancing vertical tilt. Nah, langkah awal ini semua dikunci ya. Ini dikunci, ini kunci lah. Sekarang tinggal ini. Nah, ini gimana caranya kita menstabilkan di bagian tengah. Nah, intinya kayak gini dulu. Dengan cara kita memajukan atau memundurkan si kameranya ini. Nah, segini. Kita bisa rapatkan, lalu yang ini kita rapatkan. Nah, tahap selanjutnya ini kan udah pas di tengah ya, pas maju. Nah, kalau di atas kan gini, dia balik ke sini, kalau ini dia ke sini. Nah, sekarang kita atur bagian ininya itu biar nurut dia. Nah, ini
diataskan dulu gini, posisi atas. Nah, ini gimana caranya biar dia ke atas terus. Oke. Nah, ini kita kendorin. Nah, ini taruh sini ya. Kita maju. Luruskan bagian yang ini ya. Ini kita tinggal geser ya, tinggal geser. Baru anteng. Nah, disuruh gini dia mau. Nah, kayak gini. Intinya ke atas ya. Intinya ke atas. Nah, kita rapatkan. Nah, kalau gini, nah dia mau, ini nurut. Nah, ini nurut. Pokoknya diarahkan kemana saja dia nurut. Nah, dia nggak bakal mundur rut, nah kayak gitu. Nah, jadi, oke, seperti ini nurut. Nah, kita kunci bagian ini, Tahap selanjutnya, balancing the roll axis. Ya, setelah itu kita unlock ya. Habis dari yang atas sudah selesai, sekarang kita unlock yang bagian sini. Nah, pasti kenger ya. Nah, kenger ini kita cara settingnya ada di bagian sini. Bagian sini. Nah, ini kita kendorin. Nah, kita atur kanan kirinya. Nah, ini lah kayak gini. Oh, berarti terlalu ke kanan. Seperti ini. Oh, masih gini. Pakai perasaan ya, teman-teman ya. Nah, ini pas. Nah, setelah itu kita bisa rapatkan. Oke. Kalau kita suruh gini dia mau. Nah, kembali ke tengah lagi, kita ke sini dia kembali ke tengah. Nah, setelah itu kita rapatkan ya, kita rapatkan bagian ininya. Lah, coba kita seret. Nah, kalau gini, kalau balik ke tengah, dia posisi netral. Tahap selanjutnya, balancing the pen axis. Kunci keseluruhan, yang untuk yang atas dan bawah. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Kita unlock untuk yang ini. Nah, apabila kayak gini, nah kayak gini seret. Nah, ini masih belum stabil. Nah, gimana caranya untuk menstabilkannya? Nah, kita cari maju mundurnya ini ya. Kita cari posisi yang paling pas. Nah, bagian posisi ini adalah posisi yang sangat pas. Coba kita miringkan. Nah, miring gini. Nah, dia tidak mengikuti dari. Nah, kalau saya gerakan baru. Nah, kayak gini. Ini udah sangat sempurna. Ya, langkah selanjutnya kita unlock seluruhnya. Ini udah unlock. Nah, ini kita unlock, klik ya. Nah, kemudian ini kita unlock. Nah, udah siap kita nyalakan seperti ini. Ini kita nyalakan ya. Ting. Nah, seperti ini. Red. Kita nyalakan juga di bagian di bagian aplikasi, sisi aplikasi. Mungkin di aplikasi ini nanti pada tahap awal install kalian harus login DJI dulu dan lain-lain. Connect the Ronin. Nah, ini kita posisi connect di DJI Ronin ini. Nah, sekarang kita balance ya. Nah, ini kelihatan ininya. Nah, coba kita balance. Bikin tes. Nah, di sini dia akan balancing secara motor. Jadi secara mesin ya. Nah, ini dicek untuk balance-nya itu apakah udah excellent. Nah, udah pen excellent, roll excellent, tilt excellent. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan si stabilizer ini. Oke, terus kemudian ada motor parameter. Ini kalian bisa custom ya nanti. Misalkan kalau kurang di bagian apanya dan apanya, nah kita bisa langsung auto tune atau gimana. Nah, terus kemudian ada user profile. Nah, di user profile ini yang mungkin baru saya tambahkan kemarin ya. Di M1, posisi M1 ini mode 1, ini yang seperti ini, low, deadpan. Kemudian mode 2 ini yang saya bikin sport ya, maksudnya yang dari lari-lari. Dan M3 ini, nah ini posisi nanti kita untuk bikin video
360, 3D Roll 360 seperti ini. Oke, langsung aja kita coba di depan. Berikut merupakan hasil dari stabilizer DJI Ronin SC. Untuk catatan, saya tidak menggunakan warp stabilizer dari software editing ya, dari Premiere ataupun yang lainnya. Ini murni dari kamera langsung yang terpasang dari DJI Ronin SC. Untuk hasilnya mungkin ada sebagian yang getar-getar. Jadi isunya DJI Ronin memang ada getar-getarnya ya untuk yang DJI Ronin SC. Saya harap untuk DJI Ronin mengupgrade firmware terbaru agar supaya user bisa menggunakan DJI Ronin SC secara istimewa, secara sempurna, tidak getar-getar lagi. Di mode ini kita bisa banyak ya. Jadi ada create. Nah, di sini ada virtual joystick ya. Virtual joystick ini kita menggerakkannya lah. Nah, kayak gitu, seret. Nah, kita by HP ya, by handphone. Nah, jadi ini, hai. Nah, ini, oke. Nah, lalu ke atas, ke bawah, ini bisa semuanya. Nah, recenter, oke, recenter ulang. Kemudian ada lagi yang namanya Active Track Pro. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, objek seseorang. Nah, ini sepertinya saya belum paham juga. Saya pengguna awal di DJI Ronin. Ini harus yang tersambung dengan kabel. Nah, tapi kita bisa lewati dulu untuk yang ini. Terus kemudian ada Force Mobile. Nah, kita aktifkan ini ya. Kita aktifkan ini. Oke, terus kemudian kita coba. Nah, ini ya. Masih ngerekam, Alfian? Nah, ini. Jadi sesuai dari yang kita ini ya. Ini misalkan, nah, ini kameranya seperti ini. Nah, kita anggukan. Oke. Nah, ini shoot. Nah, fitur ini yang sangat saya sukai ya. Apakah udah paham gitu, Pak? Ya, apakah kalian udah paham? Nah, fitur-fitur banyak pokoknya yang ada di DJI. Nah, tapi yang saya paling seru itu adalah virtual joystick dan Force Mobile ini yang mungkin bisa kalian coba sendiri-sendiri. Nah, ini ada di bagian status, user profile. Nah, kalau pengen custom dari modenya ya, ini kalian bisa pakai M1 untuk apa, M2 untuk apa, M3 untuk apa. Jadi mode 3 itu untuk 3D roll atau kayak gimana, M2 untuk yang sport. Nah, jadi speednya high dan lain-lain seperti itu. Oke, penjelasan ini mungkin dari tutorial kali ini kita bisa tahu ya segenap semua dari jajaran fitur-fitur DJI. Oke, mungkin segini dulu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, jadi kalau pendapat saya, apabila kita pemasangannya sudah pas, sudah mengikuti anjuran dari DJI Ronin yang secara basic, maka kita akan menggunakannya secara smooth. Nah, untuk yang kali ini kita ada sedikit getar-getar, dan saya berharap dari pihak DJI memperbarui firmware untuk update agar getar-getarnya dihilangkan.